Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Ermawati, NPM 1940401131. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang strategi dan matriks knowledge management. Pada tahun 2001, Swaby berpendapat mengembangkan kerangka kerja 3 bagian untuk mengkategorikan berbagai jenis inisiatif knowledge management. Yang pertama yaitu inisiatif struktur eksternal, misalnya mendapatkan pengetahuan dari pelanggan, menawarkan pengetahuan tambahan pelanggan. Yang kedua, inisiatif struktur internal, misalnya membangun budaya berbagi pengetahuan, menciptakan pendapatan baru dari pengetahuan yang ada, menangkap pengetahuan tacit individu, menyimpannya, menyebarkannya, dan menggunakannya kembali, dan mengukur proses penciptaan pengetahuan dan aset tak berwujud yang dihasilkan. Yang ketiga, yaitu inisiatif kompetensi, misalnya menciptakan karir berdasarkan knowledge management, menciptakan lingkungan mikro untuk transfer pengetahuan, dan belajar dari simulasi dan proyek percontohan. Selanjutnya, LEV 2001 menggunakan label yang berbeda untuk 3 hubungan utama atau sumber tidak berwujud. Yang pertama, penemuan inovasi, yang kedua, praktik organisasi, dan yang ketiga, sumber daya manusia. Robertson pada tahun 2004 menunjukkan bahwa strategi knowledge management yang baik harus mengidentifikasi kebutuhan dan masalah utama dalam organisasi dan menyediakan kerangka kerja untuk mengatasi masalah ini. Jadi, berbagai jenis kebutuhan bisnis dapat memicu kebutuhan akan knowledge management. Pergerakan bisnis yang paling umum ditemui meliputi: yang pertama, pensiun segera dari personel kunci. Yang kedua, perlunya inovasi untuk bersaing dalam lingkungan bisnis yang dinamis dan menantang. Yang ketiga, kebutuhan efisiensi internal untuk mengurangi biaya dan usaha, misalnya waktu untuk memasarkan produk baru. Strategi manajemen pengetahuan. Strategi knowledge management adalah pendekatan umum berbasis isu untuk mendefinisikan strategi dan tujuan operasional dengan prinsip dan pendekatan knowledge management khusus. Jadi, hasilnya adalah cara untuk mengidentifikasi bagaimana organisasi dapat memanfaatkan sumber daya pengetahuannya dengan baik. Berikut adalah komponen-komponen strategi knowledge management yang baik. Yang pertama, strategi dan tujuan bisnis yang diartikulasikan. Yang kedua, deskripsi masalah bisnis berbasis pengetahuan. Yang ketiga, inventarisasi sumber pengetahuan yang tersedia. Yang keempat, analisis point leverage pengetahuan yang direkomendasikan, yang menjelaskan apa yang dapat dilakukan dengan artefak pengetahuan dan pengetahuan yang diidentifikasi di atas dan yang mencantumkan proyek knowledge management yang dapat dilakukan dengan maksud untuk memaksimalkan ROI dan nilai-nilai bisnis. Inisiatif knowledge management yang ada juga akan diidentifikasi dalam bentuk yang pertama, audit pengetahuan, yaitu layanan audit pengetahuan, mengidentifikasi informasi inti dan kebutuhan serta penggunaan pengetahuan dalam sebuah organisasi. Selanjutnya yaitu analisis kesenjangan. Analisis kesenjangan ini adalah perbedaan antara keadaan knowledge management yang ada dan yang diinginkan organisasi dianalisis dalam kaitannya dengan faktor pendukung dan hambatan untuk implementasi knowledge management yang sukses. Yang ketiga,
yaitu peta jalan strategi knowledge management, yaitu strategi akhir yang direkomendasikan biasanya akan mencakup periode 3-5 tahun, menguraikan prioritas utama untuk setiap tahun. Selanjutnya yaitu manajemen memori organisasi. Memori organisasi berkontribusi pada keseluruhan tata kelola dan kepatuhan terhadap pedoman peraturan. Jadi, memori organisasi juga dapat membantu meningkatkan transparansi organisasi serta bagaimana pekerja pengetahuan memahami transparansi ini. Selanjutnya, menyimpan inovasi dan struktur organisasi. Jadi, membahas pentingnya menjaga keseimbangan antara fluiditas dan institusionalisasi sebagai keseimbangan dinamis yang ideal harus ada antara inovasi dan struktur organisasi. Selanjutnya, tinjauan sejarah matriks di knowledge management. Jadi, pendekatan yang lebih menarik secara organisasi diperkenalkan oleh Stewart pada tahun 1997, di mana aset intelektual diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, tubuh semi-permanen, pengetahuan tacit dan eksplisit tentang tugas orang atau organisasi. Yang kedua, sumber daya modal, yaitu manusia, struktural, dan relasional yang menambah pengetahuan ini. Yang berikut adalah knowledge management matrix. Banyak bisnis menemukan bahwa untuk mendapatkan dukungan dari manajemen senior, mereka perlu mempersiapkan dan menyajikan kasus bisnis knowledge management yang solid. Biasanya, ini disajikan dalam bentuk strategi knowledge management. Yang pertama, metode pembandingan. Jadi, ini adalah pencarian praktik terbaik di seluruh industri yang mengarah pada kinerja yang unggul. Jadi, ini biasanya terjadi atau terdiri dari studi perusahaan serupa untuk menentukan bagaimana hal-hal dilakukan terbaik untuk mengadaptasi metode ini untuk mereka gunakan sendiri. Yang kedua, metode balance scorecard. Metode balance scorecard ini adalah pengukuran dan sistem manajemen yang memungkinkan organisasi untuk memperjelas visi dan strategi mereka dan menerjemahkannya ke dalam tindakan. Jadi ini memberikan umpan balik pada proses bisnis internal dan hasil eksternal untuk terus meningkatkan kinerja dari hasil strategi. Yang ketiga, metode rumah kualitas. Metode House of Quality ini dikembangkan untuk menunjukkan hubungan antara kualitas sebenarnya, karakteristik kualitas, dan karakteristik proses. Ini dilakukan dengan menggunakan diagram tulang ikan dengan kualitas sebenarnya di kepala dan kualitas dan karakteristik proses di tulang. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.